Casablanca Kebab dan Nasi Goreng merupakan bisnis kuliner keluarga yang berfokus pada penyediaan makanan dan minuman khas Timur Tengah di daerah Jakarta Timur. Kuliner ini menargetkan segmen pasar masyarakat menengah ke bawah yang khusus untuk mencari makanan khas Timur Tengah, terutama di daerah Jakarta Timur dan sekitarnya. Kami dari kelompok 34, program Immersion UGM Jakarta, pada kesempatan ini akan memilih Casablanca Kebab dan Nasi Goreng sebagai objek penelitian immersion kami untuk perbaikan usaha dengan mengaplikasikan ilmu strategi dan manajemen keuangan yang kami dapat selama perkuliahan. Berbeda halnya dengan potensi dan kondisi pasar atas sektor makanan dan minuman di Jakarta Timur yang tumbuh pesat, kebab Casablanca dan nasi goreng justru mengalami penurunan omset dan laba tahunan sejak tahun 2020 hingga saat ini, dengan nilai rata-rata penurunan mencapai minus 16,2% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, pada penelitian immersion ini kami mengangkat 2 tujuan utama, yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dari Casablanca Kebab dan Nasi Goreng, serta memberikan rekomendasi kepada pemilik dalam rangka meningkatkan penjualan dan profitabilitas Casablanca Kebab dan Nasi Goreng. Ya, jadi yang dirasakan saat ini adalah adanya penurunan omset dan laba dari usaha ini sendiri. Penurunan ini awalnya dari zaman COVID pandemi di tahun 2020. Jadi pada awalnya pun saya mengira penurunan ini hanya akan berlangsung ketika pandemi itu berakhir. Tetapi apa yang terjadi adalah penurunan ini tetap terjadi hingga saat ini. Kalau kita bandingkan mungkin omset dan laba saat ini hanya tersisa 40% dari apa yang kita pernah capai di 2019 sebelumnya. Metode analisa yang kami gunakan di dalam immersion ini adalah menggunakan teknik wawancara dari 2 sudut pandang, yaitu wawancara terhadap pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini kami lakukan agar kami bisa mendapatkan informasi yang valid dan reliable dari kedua sudut pandang tersebut. Kami menganalisis permasalahan pada Casablanca Kebab berdasarkan 5 forces Porter dan SWOT. Berdasarkan 5 forces, persaingan bisnis kebab dinilai cukup ketat dengan ancaman pesaing yang tinggi. Daya tawar pembeli juga kuat, sementara supplier memiliki pengaruh yang sedang. Dalam analisis SWOT, Casablanca Kebab memiliki keunggulan terletak pada kebab yang enak dan rasa yang konsisten. Namun, memiliki kelemahan seperti kurangnya inovasi menu dan pencatatan manual yang perlu diperbaiki. Selain itu, Casablanca Kebab memiliki peluang dalam pengembangan menu yang baru serta ekspansi bisnis dengan distributor daging, sementara ancaman utama datang dari meningkatnya jumlah kompetitor dan ketergantungan pada hanya satu pemasok. Terdapat 4 aspek hasil analisis kami terkait manajemen keuangan, yaitu budget utilization, belum adanya format budgeting, dan financial planning meningkatkan risiko likuiditas, terutama saat terjadi pengeluaran mendadak ataupun fluktuasi penurunan pendapatan. Yang kedua, recording, pencampuran rekening bisnis dan pribadi mengurangi transparansi keuangan, menyulitkan pemilik dalam memahami kondisi finansial secara aktual. Reporting, kurangnya analisis terhadap margin keuntungan membuat bisnis hanya berfokus pada penjualan tanpa mempertimbangkan efisiensi operasional. Hal ini dapat meningkatkan resiko pemborosan biaya untuk perusahaan. Keempat, kontrol tanpa sistem pencatatan yang disiplin, bisnis rentan terhadap ketidaktepatan transaksi yang dapat mengarah pada keputusan strategis yang keliru akibat data keuangan yang tidak akurat. Setelah dilakukannya analisis di bidang strategik dan manajemen keuangan, maka rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan terhadap Casablanca Kebab dan Nasi Goreng adalah: Selanjutnya terkait dengan rekomendasi, ada 2 jenis rekomendasi yang akan kami sampaikan, yaitu rekomendasi di bidang strategik dan manajemen keuangan. Yang pertama, yaitu rekomendasi di bidang strategik, ada 4 poin utama yang kami highlight di bidang strategik ini. Yang pertama yaitu tentang penetrasi pasar, di mana di bagian penetrasi pasar ini kami akan mencoba untuk merekomendasikan, mengaktifkan kembali dan memperluas pemasaran melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kami juga merekomendasikan untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan menjadi supplier daging kebab di area Jakarta Timur dan sekitarnya. Terkait dengan highlight yang kedua, kami merekomendasikan untuk melakukan pengembangan produk dan kemasan.
di bagian highlight kedua ini kami memberikan rekomendasi yaitu melakukan inovasi terkait dengan penambahan menu baru dan juga kami memberikan rekomendasi dengan melakukan perubahan dari desain kemasan yang sudah kami coba rekomendasikan kepada owner Casablanca Kebab. Dan yang ketiga, berdasarkan informasi dari narasumber terkait dengan pelanggan, bahwa kami juga merekomendasikan terkait dengan renovasi layout kedai agar bisa lebih menjadi nyaman lagi ketika digunakan saat melakukan dine-in di Casablanca Kebab ini. Dan yang terakhir, kami juga memberikan rekomendasi terkait dengan penunjukan store manager agar store manager tersebut bisa menjadi PIC pada saat proses operasional Casablanca Kebab sehari-harinya. Dari aplikasi ilmu manajemen keuangan, beberapa rekomendasi yang kami sarankan kepada pemilik adalah yang pertama, adanya perencanaan anggaran sederhana untuk setiap pos pengeluaran. Yang kedua, pemisahan rekening pribadi dan usaha. Selanjutnya, yang ketiga adalah digitalisasi penggunaan point of sale sederhana yang gratis dan mudah digunakan seperti aplikasi Livin Merchant. Selanjutnya, yang terakhir adalah aktif melakukan pemantauan dan analisis dari dashboard keuangan serta evaluasi harga maupun pemodalan investasi aset untuk meningkatkan potensi efisiensi operasional. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim UGM yang telah memberikan rekomendasi dari analisa-analisa mendalam yang sudah dilakukan oleh kelompok tersebut. Jadi dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, saya melihat bahwa rekomendasi yang diberikan masih applicable untuk saya lakukan dalam membenahi bisnis dari Kebab Casablanca ini. Mungkin saya membagi rekomendasi-rekomendasinya itu saya bagi menjadi 3, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari hal tersebut, dari jangka pendek mungkin yang sudah saya lakukan adalah di mana rekomendasinya membenahi packaging dari Kebab Casablanca itu sendiri. Yang sebelumnya saya hanya menggunakan kertas food grade, saya rubah menjadi dengan pillow packaging seperti ini. Ini merupakan rekomendasi yang saya kategorikan sebagai rekomendasi jangka pendek. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, insya Allah akan kami lakukan sesuai dengan analisa dan rekomendasi yang diberikan. Dan saya harapkan rekomendasi ini dapat memperbaiki omset dan laba dari usaha ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh tim UGM. Dan saya harapkan dari teman-teman tim UGM ini sukses dalam tugas kuliahnya. Harapan kami dari kelompok 34 Immersion UGM Jakarta, semoga rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan dapat dipertimbangkan dan bisa membantu meningkatkan penjualan Casablanca Kebab dan Nasi Goreng di masa yang akan datang.